Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah dengan NIM 415250101020. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang krisis daya beli rumah tangga akibat perlambatnya ekonomi. Jadi, yang saya akan bawakan ini tentang terkait apa sih itu krisis daya beli rumah tangga akibat perlambatnya ekonomi melalui presentasi saya hari ini. Oke, next. Dan ini adalah nama saya dan juga NIM saya, yaitu seperti saya yang bilang di awal, nama saya Muhammad Firmansyah dengan NIM 415250101020. Dan saya sendiri adalah mahasiswa dari Mercu Buana. Oke, next. Oke, kita akan masuk ke dalam latar belakang yang saya akan bawakan, yaitu adalah tentang perlambatnya ekonomi. Jadi perlambatan ekonomi itu merupakan fenomena yang terjadi secara global maupun nasional akibat berbagai faktor seperti ketidakpastian ekonomi, gangguan rantai pasok, dan fluktuasi harga komoditas. Itu termasuk dalam perlambatan ekonomi ya teman-teman. Dan di Indonesia sendiri, konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang utama PDB sekitar lebih besar 50%. Oleh karena itu, penurunan daya beli masyarakat berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, ketika daya beli masyarakat itu udah menurun, teman-teman, itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di negara kita ini. Namun, kenaikan harga kebutuhan pokok tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Jadi ketika adanya krisis sebuah ekonomi, ya, ketika ada penaikan harga pokok yang biasanya dengan harga yang bisa dibilang lumayan balance dengan pendapatan masyarakat, itu dia ketika terjadi krisis ekonomi, dia itu tidak akan balance dan mengakibatkan pendapatan ini tuh harus ditingkatkan, mau nggak mau ya teman-teman, seperti itu contohnya. Sehingga menekankan daya beli di masyarakat. Oke, next. Kita masuk ke dalam rumus masalah dan tujuan. Rumus masalahnya sendiri, yang pertama itu apa itu krisis daya beli, yang kedua penyebab perlambatan ekonomi, yang ketiga apa dampaknya apa dampaknya, yang keempat bagaimana solusinya. Dengan tujuan yaitu adalah menganalisis penyebab, dampak, dan solusi krisis daya beli rumah tangga. Lanjut. Oke, kita masuk ke dalam konsep daya beli. Oke, daya beli sendiri merupakan kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan harga barang. Dalam ekonomi, yang menjadi ukuran utama adalah pendapatan real masyarakat, yaitu pendapatan yang telah disesuaikan dengan inflasi itu sendiri, teman-teman. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan tidak selalu meningkatkan daya beli jika harga barang meningkat lebih cepat. Oke, next. Kita masuk ke penyebab daya beli. Oke, yang ini ada 4 yang sudah saya kasih di dalam presentasi kita kali ini. Saya akan sebutkan yang pertama itu adalah inflasi tingginya terutama pada sektor pangan dan energi. Yang kedua, pendapatan masyarakat yang stagnan. Yang ketiga, tingkat pengangguran yang meningkat. Yang keempat, faktor global seperti krisis ekonomi dan gangguan distribusi. Semua faktor tersebut menyebabkan ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran masyarakat. Dan itu yang sudah saya omongkan di latar belakang tadi teman-teman ya. Ketika terjadinya krisis, ya harga pokok itu akan menaik teman-teman dan tidak akan balance dengan pemasukan yang didapatkan oleh masyarakat. Oke, next. Dan kita masuk ke dalam analisis daya beli. Dan sini sudah ada tabel yang sudah saya eh, kasih itu, yang analisis yang sudah saya dapatkan, yang itu adalah, faktor, dampak, dan dampak lanjutannya itu gimana. Di sini saya akan membacakan untuk penjelasannya, yaitu penjelasannya sendiri, krisis daya beli terjadi karena adanya hubungan yang saling berkaitan antara faktor-faktor ekonomi. Inflasi yang tinggi menyebabkan harganya meningkat, sementara pendapatan masyarakat tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini mengakibatkan penurunan daya beli dan konsumsi di dalam rumah tangga. Selain itu, meningkatkan pengangguran dan pengaruh global semakin memperburuk kondisi sebuah ekonomi, sehingga berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oke, next. Oke, kita masuk ke dampak terhadap rumah tangga. Dampaknya sendiri, dampak krisis daya beli terhadap rumah tangga terlihat dari perubahan pola konsumsi masyarakat. Jadi kalau kita lihat ketika adanya sebuah inflasi dan adanya pasti akan ada sedikit perubahan ketika kita membeli suatu barang, teman-teman. Seperti itu. Oke.
Masyarakat cenderung akan mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan non-primer dan lebih memprioritaskan untuk kebutuhan pokok. Jadi yang kita membeli sebagian adalah membeli eh, yang dulu kita akan membeli sebagai bukan yang pokok, ya. Jadi kita harus memprioritaskan yang pokok terlebih dahulu gitu. Jadi itu yang non-primer itu tuh tidak jadi ibaratnya kita prioritaskan seperti itu, teman-teman. Selain itu, kualitas hidup juga menurun dan banyak rumah tangga yang mulai bergantung pada utang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Itu salah satu contoh yang dampak paling paling parah ya teman-teman, yaitu yang dimana ketika terjadinya sebuah krisis ekonomi yang sungguh-sungguh berdampak banget, dan itu yang paling parahnya itu adalah itu teman-teman, yaitu kita harus berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Itu yang akan terjadi ketika dampak sudah sangat-sangat parah teman-teman. Oke, dampak terhadap ekonomi. Jadi penurunan daya beli masyarakat berdampak pada melemahnya permintaan agregat yang menyebabkan penurunan produksi dan meningkatkan pengangguran. Selain itu, investasi juga menurun karena adanya ketidakpastian ekonomi. Kondisi ini menciptakan siklus negatif yang memperlambat pertumbuhan sebuah ekonomi. Jadi ketika dampaknya untuk terhadap ekonomi itu ya dari investasi itu akan menurun juga teman-teman, seperti saham dan lain-lainnya itu ketika krisis ekonomi itu mereka tuh akan sangat-sangat terdampak teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Solusi yang diberikan pemerintah apa sih? Oke, jadi pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi sebuah krisis daya beli melalui kebijakan seperti pengendalian inflasi, pemberian subsidi yang tepat sasaran, serta menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, penguatan sektor UMKM juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjaga kestabilan sebuah ekonomi. Itu adalah solusi yang diberikan pemerintah, teman-teman ya. Kita lanjut. Kita masuk ke dalam peran masyarakat dan swasta. Sebenarnya teman-teman, di sini tuh kenapa saya masukkan swasta, karena ketika dalam kita sebuah krisis ekonomi, itu swasta tuh akan sangat penting bagi, masyarakat ya. Jadi tidak bergantung pada perusahaan negeri ataupun, pemerintah teman-teman. Jadi perusahaan swasta tuh sebenarnya tuh, sangat membantu ketika terjadinya sebuah krisis ekonomi gitu teman-teman. Jadi masyarakat perlu beradaptasi dengan cara mengelola keuangan secara bijak, mengurangi pengeluaran yang tidak penting, serta sumber pendapatan bertambah. Di sisi lain, teman-teman, di sisi lain, sektor swasta diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan menyediakan produk dengan harga yang terjangkau agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Yang sudah saya bilang teman-teman, untuk peran swasta itu sangat penting ketika sedang ada krisis ekonomi. Biasanya mereka akan membuka lapangan kerja baru ketika perusahaan negeri pada kena dampaknya, dan mereka akan membuka pekerjaan baru untuk para para karyawan atau pekerja yang telah di-PHK, seperti itu, teman-teman. Oke, ini adalah gambaran flowchart yang sudah saya buat. Jadi di sini kalian bisa lihat di layar, itu ada flowchart yang sudah saya buat dari urut-urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan selesai. Oke. Dari sini saya akan menjelaskan yang dalam flowchart itu apa sih gitu. Jadi flowchart ini menjelaskan alur terjadinya sebuah krisis daya beli rumah tangga yang dimulai dari perlambatan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi melambat, aktivitas bisnis dan produksi ikut juga menurun, sehingga berdampak pada penurunan dan stagnasi pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut diperparah oleh meningkatnya inflasi, khususnya pada kebutuhan pokok seperti pangan dan energi, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat semakin melemah akibat rumah tangga mulai mengurangi konsumsi, terutama pada barang non-primer. Penurunan konsumsi ini berdampak lebih luas terhadap perekonomian seperti melamanya agregat, tertekannya sektor UMKM, serta meningkatkan angka pengangguran. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka akan menciptakan siklus negatif yang memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan solusi berupa intervensi pemerintah melalui stabilisasi harga, pemberian bantuan sosial, serta upaya peningkatan pendapatan masyarakat yang penguatan sektor di UMKM. Seperti itu, teman-teman.
Dengan langkah tersebut, daya beli masyarakat diharapkan dapat pulih sehingga perekonomian kembali stabil. Seperti itu. Next. Oke, jadi untuk kesimpulan dari presentasi yang sudah saya buat, yang dari awal dari latar belakang sampai kita ke presentasi kita kali ini, yaitu adalah krisis daya beli merupakan permasalahan ekonomi yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor seperti inflasi pendapatan dan kondisi global. Itu akan sangat berpengaruh sekali ya teman-temannya ketika sudah terjadi sebuah inflasi, karena ya dari segi pendapatan dan juga kondisi global itu akan sangat berpengaruh sekali teman-teman ya. Jadi kita diusahakan mungkin kita harus bersedia sebelum ada inflasi itu ya teman-teman. Dari segi pendapatan dan juga lain-lainnya. Karena kita tidak akan tahu di kedepannya itu kita akan seperti apa teman-teman ya. Seperti itu. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar kondisi ekonomi dapat kembali stabil dan kesejahteraan masyarakat kembali meningkat. Dan terima kasih teman-teman, itu adalah presentasi yang saya bawakan. Mohon maaf ketika ada salah kata ataupun kata-kata saya yang kurang jelas ataupun apa, itu mohon maaf teman-teman. Terima kasih semua. Saya Muhammad Romansyah, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.